Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu baru dalam bulan yang baru yaitu bulan Mei tahun 2022. Hari ini adalah hari Senin tanggal 2 Mei tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang ketiga. Warna liturgi hari ini adalah putih dan kuntum pada hari ini mengambil tema percaya kepada Putra yang telah diutus Bapa. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 23 sampai dengan 24, 26 sampai dengan 27 dan ayat 29 sampai dengan 30. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 4a sampai dengan b dan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Di mana kisah pada bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan setelah kisah Yesus Kristus memberi makan kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya di dalam bacaan Injil Yohanes 6 ayat 1-15 pada hari Jumat tanggal 29 April tahun 2022 minggu lalu. Orang banyak dalam bacaan Injil pada hari ini terus mencari keberadaan Yesus Kristus, tetapi ia tahu bahwa mereka hanya mencari makanan jasmani. Yesus Kristus mengingatkan mereka agar seharusnya mencari makanan yang kekal dengan percaya kepadanya. Percaya berarti tidak pernah merasa ragu akan kemahakuasaan dan penyataan Allah Tritunggal Maha Kudus, serta diwujudkan dengan memiliki kedekatan personal dengannya melalui semadi, doa, membaca kitab suci, devosi, adorasi, dan sebagainya. Selain itu tak lupa senantiasa bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, kendati ada kesulitan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Perlu ada pemurnian motivasi kembali yang dibuktikan dengan kesediaan diri untuk melaksanakan segala kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi kondisi apapun, termasuk dalam kegiatan pelayanan gereja dan liturgi tentunya. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah dalam melayani kita sungguh-sungguh sudah melibatkan Allah Tritunggal Maha Kudus? Sudahkah kita meminta rahmat-Nya sebelum melakukan kegiatan di gereja? Ketika mengalami masalah, sudahkah kita membuka hati meminta pertolongan-Nya? Dan yang terakhir, apakah dalam berpelayanan kita cenderung melakukan dengan keinginan dan logika kita sendiri? Sahabat kuntum yang terkasih, Yesus Kristus adalah sumber mukjizat. Jika kita melekat kepada Yesus Kristus, maka kita akan bisa menikmati mukjizat itu selamanya. Tetapi bila hanya mengejar mukjizat saja dan bukan sumbernya, maka kita hanya bisa menikmati mukjizat pada saat itu saja. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kita mencari mukjizat saja atau sumber mukjizat? Selamat pagi, terima kasih, dan salam.